Teman-teman, kalau kita bicara tentang anak, itu udah paniknya luar biasa. Apalagi kalau kita baru punya anak ya, masih balita. Sebagai orang tua, ini pasti akan merasa lebih baik tuh kita yang sakit daripada anak yang sakit. Karena anak kadang-kadang susah untuk mengeluh atau menyampaikan apa sebenarnya dirasakan. Sama halnya kalau saat kita melihat anak kita itu demam, panas, apalagi sampai kejang-kejang. Sebagai orang tua, apalagi mungkin sebagai ibu yang di rumah, sementara ayahnya bekerja gitu kan, pasti panik melihat anak panas, demam, kejang, dan bahkan biasanya seringkali kondisi seperti ini dianggap epilepsi. Ini yang mungkin akan kita gali secara mendalam, apakah betul kejang itu selalu identik dengan epilepsi dan bagaimana penanganannya. Nanti teman-teman akan bisa bertanya langsung karena narasumber saya dari Rumah Sakit Hafiatul Ungur Pari sudah hadir. Ada Dr. Agung Yoga atau biasa dipanggil Dr. Yoga. Pagi, Dok. Iya, pagi. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dokter kan kadang-kadang juga pernah merasa sakit. Pasti. Manusia wajar ya, Dok. Ada Bang Hendra juga dari marketing. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Udah lama ketemu. Setahun lebih yang ketemu ya? Iya. Ya kan lewat masa 2025 sampai 2026. Sekali mau saya jawab tadi. Oke, saya ke Dr. Yoga. Dok, ini memang ada satu, entah ini mitos atau fakta bahwa kalau kita melihat anak itu yang kejang, identik dengan epilepsi. Is that true or not? Tidak. Oke. Tidak. Jadi kalau kejang, demam, itu kejang yang disebabkan karena demam. Demamnya biasanya suhunya lebih dari 38, 38,5. Itu potensi terjadi kejang cukup tinggi. Apalagi di umur 6 bulan sampai 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun itu bukan kejang demam namanya. Jadi kriteria kejang demam itu umurnya 6 bulan sampai 5 tahun. Okay. Di atas itu mungkin bisa epilepsi, bisa ada gangguan kelistrikan di otak atau yang lainnya. Kalau kejang demam pasti 6 sampai 5 tahun. 5 tahun. Di atas itu baru nanti kemungkinannya epilepsi. Ya, masih ada diagnosis yang lain banyak. Gitu. Kemungkinannya. Ya, jadi kalau kita berbicara dulu usia 6 bulan sampai 5 tahun ya, Dok ya. Ya. Dengan kondisi demam di atas 38,5 derajat itu untuk temnya atau untuk suhu tubuhnya, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh seorang orang tua melihat kondisi anak sampai 38,5? Ya. Jika anak mengalami demam, khususnya demam yang tinggi, yang pertama yang jelas jangan panik. Nah, itu yang penting. Kalau panik kan nanti tidak bisa berpikir jernih ya, kita harus ngapain. Yang jelas kalau itu turunkan demam bisa dengan yang paling simpel ya antipiretik atau penurun panas yang gampang diperoleh di apotek dengan bebas seperti paracetamol, karo merek kan banyak, atau ibuprofen. Kemudian bisa dikompres dengan kompres hangat. Kemudian berikan cairan, minum yang banyak. Kemudian bajunya mungkin dipakai yang tidak terlalu tebal, yang tipis, yang nyaman. Itu sangat membantu untuk demamnya itu sendiri. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, Dok, bahwa kompres itu sebenarnya air hangat ya, bukan air dingin ya. Air hangat. Oke. Baik, ini kenapa, Dok, demam itu lebih cenderung banyak kita dapati pada anak-anak di usia balita? Ya, sebenarnya balita potensi untuk demamnya sama resikonya. Tetapi yang memicu terjadi demam, kejang demam itu di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Dan puncaknya di umur 18 bulan atau 1,5 tahun itu potensi terjadi demam atau angka kejadian kejang demam cukup banyak, cukup tinggi. Iya, demam ini kan kadang-kadang ada yang demam biasa, ada yang demam yang mungkin yang perlu diwaspadai begitu, Dok. Apa diferensinya perbedaan kalau kita menghadapi demam itu sendiri? Kalau kita menghadapi demam, yang jelas anak-anak kita ya, harus segera diturunkan tadi. Gitu. Diturunkan demamnya supaya tidak terjadi kejang demam itu sendiri. Caranya ya dengan antipiretik tadi. Diberikan paracetamol, ibuprofen, diberikan kompres, asupan cairan yang cukup. Itu yang gampang atau yang mudah dilakukan di rumah sebelum periksa ke dokter, ke klinik, ke IGD. Saya kira itu. Tadi sempat disampaikan sama Dokter Yoga bahwa
Indikasi itu bisa kemana-mana, tergantung kita harus banyak melakukan diagnosa dulu ya. Ya. Kalau sudah demam di atas 38 ataupun lebih 38,5. Ada kecenderungan begini dok, apakah mungkin tadi disampaikan bahwa bisa jadi ada gangguan di otaknya. Apakah memang ini mitos atau fakta bahwa demam tinggi itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada otak? Mitos. Mitos ya? Bukan seperti itu konsepnya. Jadi kalau demam tinggi pasti nanti gangguan otak atau mungkin menghambat tumbuh kembang atau mengganggu tumbuh kembang. Tidak langsung seperti itu. Okay. Yang menjadikan dia mengganggu tumbuh kembang, mengganggu susunan saraf pusat, itu kalau terjadi kejang yang berkepanjangan atau kejangnya tidak segera diberantas, tidak segera dihentikan. Itu potensi terjadi gangguan otak, gangguan tumbuh kembang anak itu cukup tinggi. Makanya harus segera dikonsultasikan. Iya. Tapi kalau kita bicara penyebabnya, ini kira-kira apa dok penyebab kejang demam pada anak? Kejang demam pada anak disebabkan bisa infeksi virus atau bakteri yang paling sering. Karena infeksi virus bakteri kan memicu terjadinya demam tinggi yang 38 ke atas itu menyebabkan potensi untuk terjadi kejang demam. Atau mungkin anak biasanya demamnya karena setelah vaksinasi. Setelah vaksinasi biasanya terjadi demam. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bukan vaksinasinya yang menyebabkan kejang. Tapi efek samping vaksinasi kadang menyebabkan demam pada anak. Nah, demam yang semakin tinggi itu berpotensi terjadi kejang demam. Iya, kejang itu sendiri bisa disebabkan karena demam yang tinggi. Ya. Tapi ada kejang yang mungkin tidak disebabkan. Ini kalau salah diluruskan ya dok, karena kan bukan bidang saya. Tapi ada kejang juga yang tidak disebabkan karena demam. Ya. Ada perbedaan nggak sih kejang demam dengan kejang lain? Ya, perbedaannya yang jelas itu tadi. Kejangnya disebabkan ada demamnya dulu. Kalau kejang demam. Diawali dengan demam. Diawali dengan demam. Dan umurnya tadi antara 6 bulan sampai 5 tahun. Itu yang jadi patokan. Kalau mungkin dia kejang tapi tidak disertai dengan demam di atas umur 5 tahun, mungkin bisa kita pikirkan ke arah epilepsi atau ada gangguan otak lainnya. Usia 6 bulan sampai 5 tahun kejang demam ini akan bisa berulang nggak dok? Apa dalam kurun waktu 6 bulan sampai 5 tahun itu anak hanya sekali mengalami kejang demam? Untuk rekurensinya bisa terjadi. Apalagi kalau dia mengalami kejang demam yang kompleks. Kompleks itu berarti dia kejangnya lebih dari 1 kali dalam 1 hari, dalam 24 jam. Itu lebih beresiko terjadi pengulangan kejang demam. Pengulangan kejang demam. Jadi bisa berulang ya dok? Bisa. Termasuk sampai dia lebih dari 5 tahun pun nanti akan bisa. Kalau lebih dari 5 tahun mungkin itu tadi tidak disebut kejang demam. Mungkin bisa kita cari penyebabnya lagi, entah yang tadi itu epilepsi atau penyakit yang lain. Baik. Saya ke gatekeeper dulu. Ke siapa? Ke Rifa. Pak Juan di Pare, anak usia 5 tahun mengalami kejang tanpa demam. Sudah terjadi 2 kali dalam 1 bulan. Apa penyebab kejang tanpa demam dan apakah harus minum obat jangka panjang? Bu Gita di Gurah Kediri, apakah anak boleh beraktivitas seperti biasa setelah kejang atau harus dibatasi lebih dulu? Baik, Bu Gita sama Pak Juan ditunggu sebentar lagi ya. Nanti Dokter Yoga akan menjawab pertanyaan Anda melalui on air. Anda masih menyimak Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HPA Tulungarejo Pare. Masih ada Dr. Agung Yoga dan juga ada Bang Hendra. Kita ke pertanyaan tadi ya, Dr. Yoga. Ada 2 pertanyaan yang perlu dijawab mungkin sebentar. Yang pertama tadi dari Pak Juan yang menanyakan anaknya usia 5 tahun mengalami kejang tanpa demam. Sudah terjadi 2 kali dalam 1 bulan. Apakah penyebab kejang tanpa demam dan apakah harus minum obat jangka panjang? Silakan dokter. Penyebabnya sebentar, kok nggak bunyi? Sudah dok? Oke, untuk penyebabnya mungkin kalau memang tidak ada demam, memang itu harus dilakukan pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang, mungkin ditambah pemeriksaan serum elektrolit. Apakah ada gangguan elektrolit di sana? Entah itu kaliumnya yang meningkat atau ada natriumnya yang meningkat. Itu. Kemudian kalau untuk maintenance pengobatannya, kalau memang dia sudah berulang, segera konsultasikan. Pasti dokter yang
memeriksa pasti akan memberikan obat, biasanya memang diberikan obat maintenance untuk mengatasi kejang biar kejangnya tidak sering muncul, meminimalisir memunculnya kejang agar tidak mengganggu tumbuh kembang si anak itu. Artinya bahwa kejang itu akan bisa sembuh ya dok ya? Untuk kejang-kejang, mohon maaf, dari literatur yang pernah kami baca, untuk epilepsi itu tidak bisa apa namanya, bahasanya mungkin agak mengerikan ya, tidak bisa sembuh, cuman bisa kita kontrol tingkat angka kekambuhannya biar tidak sering kambuh gitu. Pengobatan rutin. Dengan pengobatan rutin, dengan maintenance obat anti kejang. Ya, Bu Gita di Gurah, apakah anak boleh beraktivitas seperti biasa setelah kejang, ataukah harus dibatasi dulu aktivitasnya? Ya, kalau setelah kejang pasti anak itu biasanya malah lemes. Karena kejang, entah itu kejang vokal atau kejang separuh dari anggota badan atau mungkin kejang yang general, kejang seluruh tubuhnya mengalami kelojotan atau gerakan menyentak, itu pasti anak akan lemas, tenaganya berkurang, seperti mengantuk. Berarti kan si anak tidak mungkin langsung dia aktivitas seperti biasa. Kalaupun anak masih bisa aktivitas, sebaiknya disarankan untuk pembatasan aktivitas dari anak itu tersendiri. Dok, tadi kan disampaikan bahwa kalau anak itu mengalami kejang, otomatis tenaga terkuras ya. Dan tidak bisa aktivitas langsung. Ada asupan-asupan khusus yang harus diberikan ke anak ini nggak dok? Ya, kalau untuk asupan yang jelas, yang pasti asupan cairan harus diberikan secara maksimal. Kemudian mungkin asupan makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, itu sangat penting dan sangat membantu. Saya kira itu. Baik, monggo teman-teman lain yang ingin bergabung, kami tunggu di 081134544000. Masih ada Dokter Yoga atau Dokter Agung Yoga dari IHC Rumah Sakit Tulungarejo dan juga Bang Hendra yang kalau mungkin nanti mau ditanyakan segala sesuatu berkait dengan Rumah Sakit HPA, monggo silakan langsung di 081134544000. Hari ini kita bicara tentang kejang demam pada anak dan cara mengatasinya. Dok, secara fisik begitu ya, mungkin kalau kita melihat demam anak sudah 38 ada tanda-tanda mengarah ke kejang, itu ada nggak sih ciri-ciri khusus? Mengarah ke kejang, kalau maksudnya ini pasti kejang gitu. Iya, nantinya takutnya kejang begitu. Kalau takutnya kejang ada demam tadi. Kalau dia demamnya tinggi di atas 38, itu harus segera diturunkan memang. Karena potensi untuk terjadi kejang sangat tinggi. Walaupun tidak semua anak suhu di atas 38 pasti kejang kan enggak. Jadi potensi terjadi kejang tinggi, makanya segera diturunkan. Baik, memang tidak selalu berarti ya dok ya, yang 38,5 itu selalu kejang? Ya. Tidak akan selalu? Tidak akan selalu. Apa yang mempengaruhi sampai nanti kejang itu? Banyak, ada faktor-faktornya. Salah satunya mungkin ada riwayat keluarga yang enggak disebut genetik. Jadi dia mempunyai faktor resiko lebih tinggi terjadi kejang demam jika ada anggota keluarga yang mungkin sebelumnya dulunya ada yang kejang demam. Tapi bukan genetik namanya, kan beda. Kalau genetik kan orang tuanya kejang, anaknya pasti kejang. Kan gitu. Kemudian kalau dia memang pernah terjadi kejang, itu angka kejadian kejangnya kambuh itu juga tinggi. Yang sering itu, dua itu yang biasanya gampang untuk kita berikan edukasi kepada keluarga itu. Termasuk epilepsi itu sendiri genetik bukan sih dok? Epilepsi kalau dibilang genetik juga tidak, tapi mempunyai faktor resiko lebih tinggi dibandingkan anak dengan keluarga yang tanpa punya riwayat epilepsi. Baik. Teman-teman, sedikit tadi kita bicara tentang kejang demam ya. Monggo silakan jika memang ada yang perlu ditanyakan langsung melalui 081134544000. WA boleh, telepon langsung juga boleh. Baik, dokter, kalau ini saya nggak tahu mitos atau fakta lagi ya kita bicara di situ karena sebagai orang awam kita kan, anak yang pernah kejang demam itu tidak boleh divaksin. Kalau saat dia kejang demam ya jelas tidak boleh. Kalau saat dia demam mungkin
juga tidak boleh langsung divaksin. Mungkin diturunkan dulu demamnya, baru dilakukan vaksinasi. Atau mungkin anak itu baru sakit, batuk, pilek, mungkin vaksinasinya bisa ditunda dulu. Setelah anak fit, anak kondisi baik, baru dilakukan vaksinasi. Gitu. Ya, indikasi tadi dibilang sama dokter bahwa kejang demam itu bisa ada gangguan ke otak, tapi tidak selamanya ada gangguan ke otak. Tapi untuk perkembangan tumbuh kembang anak sendiri ada nggak impactnya ke sana? Ya. Kalau untuk kejang demam sendiri, menurut literatur lagi, itu prognosisnya baik. Prognosis baik itu maksudnya ke depannya si anak ini tumbuh kembangnya rata-rata atau relatif baik. Baik dalam arti normal kayak anak yang tidak mengalami kejang demam. Jadi prognosis untuk anak yang terkena kejang demam ini baik. Ada yang beranggapan bahwa anaknya yang kejang demam itu bisa mengarah ke gangguan perkembangan itu bisa, mohon maaf, benar apa enggak, disabilitas di sana begitu. Ada faktor di sana, Dok? Kalau kejang demam langsung korelasinya sama disabilitas saya kira enggak, dan mungkin agak jauh ya. Disabilitas mungkin lebih ke kongenital atau bawaan lahir, entah itu ada riwayat infeksi di dalam ketika masa kandungan. Biasanya lebih ke situ korelasinya. Jadi bukan karena panas tinggi ya? Bukan. Karena banyak orang tua mengatakan ini karena dulunya panas tinggi jadi begini. Karena biasanya orang menyebut step gitu ya. Iya. Saya kira enggak. Korelasinya enggak ke arah kejang demam. Karena kejang demam apalagi yang sederhana itu prognosisnya memang baik. Oke. Baik, beberapa mitos, beberapa fakta, dan beberapa hal yang mungkin teman-teman bingung sudah terjawab sama Dokter Yoga. Monggo kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa langsung komunikasi dengan Gatekeeper melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000 sampai jam 11 nanti. Kita akan bahas tentang kejang demam pada anak dan cara mengatasinya bersama Dr. Agung Yoga dari IHC Rumah Sakit Tulungarejo Pare. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Anda masih ikuti Bisnis Interaktif untuk hari ini bersama Dr. Agung Yoga dari IHC Rumah Sakit Tulungarejo Pare. Dan kita bahas tentang kejang demam pada anak dan bagaimana cara mengatasi. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Monggo teman-teman yang ingin bergabung, konsultasi, bisa langsung sampaikan melalui 0811 345 4000. Dok, kalau kita bicara pada saat ini udah terlanjur kejang begitu ya anak nih, udah terlanjur kejang, apa yang tidak boleh dilakukan ke anak? Yang jelas kalau sudah kejang ya, posisinya kejang di rumah, biasanya pokok jangan panik, baringkan atau letakkan anak itu di tempat yang aman, di tempat yang jangan yang keras, kemudian jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Kemudian biasanya setelah kejang itu dimiringkan, biar kalau dia muntah tidak aspirasi atau masuk ke saluran napas, ke paru-paru, itu kan bahaya. Kalau perlu ya saat kejang itu biar ketika periksa ke dokter kita bisa menyampaikan informasi dengan baik, dengan jelas, itu direkam bagaimana tipe kejangnya, apakah dia kejang yang vokal atau hanya separuh dari badan, atau dia kejang yang semua badan kelojotan, kemudian ada bola mata yang putih, hitamnya itu ke atas, jadi matanya putih semua. Ya itu mungkin lebih bagus sih kalau bisa merekam, karena ketika periksa bisa dilihatkan ke dokter, dok ini kejangnya seperti ini. Jadi kalau kejang separuh tadi gimana maksudnya, Dok? Separuh ya mungkin cuma mungkin kanan aja yang kelojotan gini. Oh gitu. Karena itu biasanya kalau ada yang juga, ya? Iya. Kalau yang separuh itu katakanlah lebih mengkhawatirkan, lebih bahaya. Biasanya itu bisa terjadi pengulangan kejang atau kejang demam kompleks. Durasi kejang itu sendiri sebenarnya rata-rata berapa menit? Durasi kejang itu kalau kejang demam di bawah 15 menit. Itu. Kalau kita bicara tentang fatalitas, misalnya ini kondisi tengah malam jauh dari rumah sakit, fasilitas medis, kemudian sampai 15 menit terjadi kejang, ini apa yang akan terjadi pada anak? Yang akan terjadi? Iya.
Itu berarti kalau udah 15 menit atau 20 menit itu namanya status epileptikus atau kejangnya panjang. Kejangnya lebih dari waktunya, lebih dari 15 menit, 20 menit. Kalau yang terjadi nanti prognosisnya pada anaknya itu sendiri ya, berarti prognosisnya itu bisa dibilang kurang baik. Makanya harus segera mau tidak mau harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan kejangnya. Atau bahasanya harus diberantas kejangnya, segera dihilangkan kejangnya. Baik. Ini makanya buat para orang tua, mudah-mudahan tidak mengalami hal yang seperti ini ya. Saya ke gatekeeper dulu, lanjut ke siapa dulu, Rifa atau Kina? Oh Rifa, baik Rifa. Pak Erwin di Kota Kediri, anak usia 16 bulan. Kemarin kejang dan seluruh tubuh kaku dan mata terbelalak ke atas. Sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Sekarang sudah sembuh. Tangan dan kaki sudah bergerak, tapi kenapa kepala susah mengangkat seperti kayak bayi lagi? Bagaimana solusinya? Pak Levira di Kediri, apakah epilepsi itu diturunkan karena genetik dan apakah tidak bisa disembuhkan? Lanjut ke Kina. Bergabung Pak Santo di Mojokerto. Pak Santo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Mas Anding. Betul, saya dengan Dokter Yoga juga. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Santo. Ya, terima kasih kesempatannya. Mau bertanya mumpung on air ya dengan Dokter Yoga. Yoga. Ketika anak demam ya, kemudian ada stepnya, ada kejangnya, itu beberapa saat kan ya, beberapa saat kemudian sudah reda, itu apakah kita harus tetap membawa anak untuk opname ya? Mungkin apa harus perlu pengobatan yang diinjeksikan atau diinfuskan? Baik. Itu mungkin. Itu saja Pak Santo. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Santo. Iya. Sebentar. Terima kasih. Anaknya usia berapa Pak? Ya? Anaknya usia berapa? 17 bulan. 17 bulan. 17 Baik. bulan. Oke. Langsung dijawab sama dokter Yoga ya. Oke. Silakan dokter. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah kalau kejang demam, kemudian kejangnya sudah berhenti di rumah, sudah reda, apakah harus segera ke dokter atau mungkin bisa menunggu besoknya gitu kan ya maksudnya ya. Jadi gini, kalau dia memang kejang demam simplex atau kejangnya hanya 1 kali dalam 24 jam, itu saya kira masih aman. Masih aman, jadi mungkin ya memang harus segera konsultasi, tapi mungkin kalau kejangnya katakanlah dini hari, mungkin bisa besoknya baru ke dokter untuk konsultasi atau untuk periksa. Karena itu hanya kejang demam sederhana, prognosisnya juga baik. Dan potensi untuk terjadi gangguan tumbuh kembang kedepannya saya kira minimal sekali. Kecuali ada penyebab lain atau faktor resiko lain atau mungkin ada tambahan penyakit lain. Itu. Baik. Pak Santo itu nanti kalau kurang detail lagi apa yang perlu ditanyakan boleh lagi telepon ke 081134544000. Ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Erwin di Kota Kediri sama Pak Levira di Kediri. Tunggu sebentar ya, sesaat lagi akan dijawab sama Dokter Yoga. Anda masih mengikuti Public Interaktif Radio Andika bersama Dr. Agung Yoga dan Bang Hendra dari IHC Rumah Sakit Tulung Rejo Pare, bicara tentang kejang, demam pada anak dan cara mengatasinya. 2 pertanyaan dok yang, ada telepon, baik, kita angkat telepon dulu. Nahdi. Bergabung Pak Iwan di Jombang. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Monggo silahkan. Terima kasih diberi kesempatan. Oh, iya. Saya kebetulan lihat ini dari Instagramnya Tulung Rejo. Kebetulan saya di Jakarta. Gitu. Jadi saya dengerin online ini. Oh, dengerin baik, online baik, ini. baik, nggih. Iya, saya tertarik nih. Ada anak dari pegawai saya. Itu dia sering kejang dulu kecilnya. Sehingga sekarang ini umurnya sudah hampir 2 tahun dia terlambat bicara. Pertanyaan saya yang pertama, apakah memang sering kejang itu berdampak pada terlambat bicara? Nah kemudian kalau memang nggak ngerti apa istilahnya itu, dia terlambat. Kemudian yang kedua dok, kalau memang terlambat bicara itu, apakah bisa ditangani di Rumah Sakit Tulung Rejo? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama Pak Iwan, terima kasih.
Mungkin bisa langsung dijawab sama dokter yoga. Yang pertama pengaruh ke kejang ke speech delay ya. Yang pertama, yang kedua nanti berkaitan dengan ditangani, bisa nggak speech delay ditangani di HC Rumah Sakit Tulungarejo? Ya, kalau sudah terjadi gangguan wicara atau gangguan yang lain, kalau memang dari pihak keluarga atau pasien mengendaki di Rumah Sakit Tulungarejo, pelayanannya ada pelayanan terapi okupasi atau terapi wicara, nanti di poli atau di klinik fisioterapi. Kemudian kenapa kok bisa berimbas ke speech delay atau gangguan tumbuh kembang ya? Kemungkinannya mungkin itu entah telat penanganannya atau kejangnya tidak langsung diberantas, atau mungkin berkepanjangan, atau mungkin bisa terjadi status epileptikus. Oke. Itu, atau mungkin dalam penata laksanaannya mungkin yang kurang tepat juga bisa. Saya tidak bisa ngomong detail kenapanya. Banyak faktor. Banyak aspek mungkin yang harus diteliti ya. Banyak aspek yang harus kita lihat, kita cek ulang, kita follow up, kita evaluasi. Mungkin dua itu ya mungkin ya. Oke. Ya, kalau untuk penata laksananya atau terapinya untuk gangguan tumbuh kembang, terapi wicaranya itu bisa dilakukan di RS Tulungarejo. Ya, fisioterapi ya. Ya. Mungkin ke Bang Hendra dulu. Fisioterapi ini bisa dilayani hari apa saja atau jam berapa, Bang? Iya, meneruskan yang disampaikan oleh dokter yoga, ya Mas Andi, bahwasanya kita ada layanan terapi okupasi. Jadi memang fokus kita ini fokus untuk menangani ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, Autism, Cerebral Palsy, Down Syndrome, kesulitan bicara, dan kemudian keterlambatan perkembangan global. Jadi memang kaitannya ini kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu pada anak, yaitu terapi okupasi. Apa itu terapi okupasi? Mungkin kita semua masih asing ya. Apa itu terapi okupasi? Yaitu layanan kesehatan yang berguna untuk meningkatkan kemandirian pasien melalui latihan-latihan yang mempunyai tujuan dan terarah. Jadi kita memang khusus ditangani oleh terapis okupasi. Jadwalnya di Rumah Sakit Tulungarejo setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore atau jam 16, dan di hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore atau jam 15. Silahkan apabila ada keluhan, keterlambatan bicara, speech delay, autism, kemudian dan sebagainya, silahkan konsultasikan langsung, atau kita sudah share kontak kami di Instagram kami, bisa diakses ihc.rs Tulungarejo. Di situ kita sudah cantumkan call center kami, ada Halo HVA, kemudian call center WA, kemudian ke nomor marketing kami, kemudian ke UGD, kemudian ke poli eksekutif. Di situ kita cantumkan semua kontak person kami, kemudian harapan kami apabila pasien memerlukan layanan seputar Rumah Sakit Tulungarejo, nanti semakin mudah untuk mengakses. Jadi pasien tidak bingung, saya ada keluhan ini nih anak saya harus kemana? Silakan akses ke kontak kami. Bahkan apabila ingin komentar langsung atau DM ke Instagram kami, dari tim admin kami akan respon cepat di situ, Mas Andi. Bisa dijadwalkan kalau memang ingin mendapatkan pelayanan di HPA. Betul sekali, ya, seperti itu. Baik, dua pertanyaan yang harus dijawab sama dokter. Yang pertama dari Pak Erwin, Dok. Anak usia 16 bulan kemarin kejang dan seluruh tubuh kaku dan mata terbelalak ke atas. Tadi sudah sempat disampaikan ini ya. Dan dirawat di rumah sakit selama 10 hari, kurang lebih. Sekarang sudah sembuh, tangan dan kaki sudah bisa bergerak, tapi kenapa kepala seperti susah mengangkat, kayak bayi lagi? Kalau seperti itu lebih baiknya pasti kan ada proses kontrol ya, atau setelah rawat inap pasti ada kontrol ke dokter spesialis anak. Mungkin si dokter spesialis anak meriksa ulang dan mengevaluasi kondisinya, apakah memang ada gangguan saraf yang lebih parah lagi, atau mungkin ada gangguan yang lain. Itu nanti pasti akan disampaikan langsung ke pasien, atau mungkin tadi si dokter anak melakukan konsultasi ke sejawatnya, ke dokter tadi fisioterapi. Itu juga bisa, apakah ini perlu langsung fisioterapi atau dilakukan pengobatan maintenance dulu. Nah, nanti bisa
diketahui setelah evaluasi atau follow up di poli Dari kedua dokter dari kedua tersebut dokter ya. tersebut. Baik, Oke. yang berikutnya Pak Levira di Kediri, apakah epilepsi itu diturunkan karena genetik dan apakah tidak bisa disembuhkan? Ya. Kalau itu sudah saya sampaikan tadi di awal, epilepsi ini memang penyebabnya tidak bisa dicari secara pasti atau idiopatik. Ada yang bilang ini genetik, tapi juga secara penelitian belum ada yang meyakinkan. Tapi biasanya yang jelas kalau mungkin ada keluarga yang epilepsi, ya si anak ini faktor resikonya lebih tinggi untuk lebih besar untuk terjadi epilepsi. Kemudian apa namanya tadi? Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak bisa disembuhkan memang bahasanya seperti itu ya. Cuman kita bisa mengontrol atau mencegah biar epilepsinya, kejangnya tidak sering kambuh, gitu. Oke. Baik, sebelum ke Bang Hendra, saya ke dokter, mungkin ada closing statement bagaimana menghadapi kejang demam pada anak dan mengatasinya ini. Oke, jadi kalau untuk kejang demam anak ini, para orang tua khususnya ibu tidak usah panik. Jika terjadi kejang demam, khususnya kejang demam yang sederhana atau 1 kali dalam 24 jam, itu mungkin yang jelas segera turunkan demamnya. Kalau mungkin anak sudah terjadi kejang, itu dibaringkan, diposisikan tempat yang aman, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya, benda keras, benda tajam. Kemudian ketika anak kejang itu tidak usah terus dipegangi anggota geraknya, karena itu juga membahayakan si anak. Resiko terjadi fraktur atau patah tulang itu cukup besar. Kemudian setelah anak kejang biasanya lemes, penurunan kesadaran, itu mungkin mencegah terjadi aspirasi ketika muntah, itu dimiringkan posisi anaknya. Kemudian memberikan asupan cairan yang cukup kepada anak. Ya. Kadang-kadang orang tua saking panik, begitu kaku badan dipaksa gitu ya. Baik, ke Bang Hendra, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman berkaitan dengan layanan dan juga mungkin, ini kan awal tahun. Ya. Atau program-program baru apa yang bisa didapatkan di IHC Rumah Sakit Tulungarejo Pare? Iya, sesuai dengan tema kita hari ini ya Mas Andi ya. Jadi kita memang fokus kita lebih ke anak. Jadi memang kita juga punya layanan unggulan di Rumah Sakit Tulungarejo, Mother and Child. Jadi kita itu ada 3 layanan unggulan kita, Mother and Child, Uronefro Center dan juga E-Center. Ya, jadi di Mother and Child ini kita ada fokus kita ke klinik kebidanan dan kandungan, kemudian klinik anak, klinik fertilitas bagi pasangan suami istri yang sudah lama berikhtiar untuk ingin memiliki momongan. Kita ada yang di Rumah Sakit Tulungarejo yaitu di klinik fertilitas. Kemudian terapi bicara, kemudian terapi okupasi kaitannya dengan anak-anak tadi ya, kemudian tumbuh kembang dan lain sebagainya. Kemudian untuk Uronefro Center kita ada klinik urologi, hemodialisis, CAPD, endourologi, ESWL dan juga uroflowmetri. Kemudian di E-Center kita ada klinik mata, PK-emulsifikasi, kemudian yak laser, USG mata dan juga autorefraksi. Semua layanan tersedia di Rumah Sakit Tulungarejo, kaitannya dengan layanan unggulan di Rumah Sakit Tulungarejo. Kemudian kita ada yang terbaru juga nih Mas Andi, kita ada layanan kedokteran gigi anak. Jadi memang kita fokus bagian gigi anak ya. Kita ada layanan tersendiri dengan Dokter Gigi Tiara Nuramadanti SPKGA, spesialis kedokteran gigi anak, yang kini sudah hadir di Rumah Sakit Tulungarejo. Ya, jadi kaitannya apa sih? Memang gigi anak itu seberapa ininya? Karena memang itu dasar ya Mas Andi ya. Jadi memang sangat penting. Kemudian kenapa kita hadirkan kedokteran gigi anak? Jadi fokus kita pada kesehatan mulut bayi, anak-anak hingga remaja, yaitu memiliki keahlian khusus dalam penanganan masalah gigi yang unik pada usia pertumbuhan, termasuk pencegahan, diagnosis, dan perawatan seperti penambalan, pencabutan, perawatan ortodontis, serta pendekatan psikologis agar anak merasa nyaman saat pemeriksaan. Seperti itu. Anak ini kan memang kalau tidak dimulai dari anak-anak nanti perawatannya juga beda pasti anak sama dewasa kan, perlakuannya beda. Jadi jangan sampai anak itu datang ke rumah sakit takut. Jadi kita buat suasana lebih
Lebih care, cozy lebih ya. nyaman seperti itu. Dengan Dokter Gigi Tiara Nur Ramadanti, spesialis kedokteran gigi anak yang praktik di Rumah Sakit Tulungarejo setiap hari Senin, Selasa, Jumat jam 7:30 pagi sampai dengan jam 11. Ya. Dan juga satu lagi nih Mas Andi, kita juga yang sudah kita laksanakan, kita kerjasama dengan kaitannya dengan kesehatan gigi ya Mas Andi ya. Kita juga sudah kerjasama dengan taman kanak-kanak di sekitar Pare dan sekitarnya di Kediri Raya. Kita biasakan untuk tidak takut periksa ke rumah sakit. Jadi kita buka juga untuk layanan edukasi untuk anak-anak nih. Jadi anak-anak kita ajak datang ke rumah sakit, kita ajak pemeriksaan gigi bersama, kita ajak gosok gigi bersama, kita berikan edukasi langsung. Jadi anak tidak merasa canggung untuk periksa gigi, perawatan gigi di rumah sakit. Seperti sampai itu. ke depannya ya, sampai dewasa ya. Iya, jadi kalau kita mulai dari anak kita udah dewasa takut ke rumah sakit. Iya, sampai dewasa pun bahkan kita masih takut untuk periksa gigi kan seperti itu. Iya. Ya, seperti yang sampaikan di awal tadi, silahkan apabila ada pertanyaan, mungkin kita waktu terbatas, nanti silahkan setelah sesi ini ada yang ditanyakan, bisa akses ke Instagram kami di ihc.rs Tulungarejo. Silakan akses di situ, tanya bebas apa aja seputar layanan di Rumah Sakit Tulungarejo, mau akses, mau periksa kemana, saya bingung harus bagaimana, nggak perlu khawatir. Silahkan bisa menghubungi ke call center kami ataupun bisa DM langsung ke Instagram kami. Seperti itu Mas Andi. Dan harusnya 2 jam talk show-nya Nen. Oke, terima kasih Bang Hendra, Dokter Yoga, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi tambahan wawasan bagi orang tua untuk menghadapi bagaimana pada saat anak itu kejang, apalagi kejang demam gitu ya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Teman-teman, sampai di sini untuk Publik Interaktif Radio Andika bersama Rumah Sakit IHC Tulungarejo Pare Kediri. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh